Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, kenalkan saya Herman. Saat ini saya mengajar di SDN Cengkareng Barat 14 pagi yang beralamat Jalan Jaya RT 002 RW 010 Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Batch 3 tahun 2025 di Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Hari ini Kamis tanggal 9 bulan Oktober tahun 2025, saya akan membuat video mengajar untuk kebutuhan uji kinerja atau UKIN pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan materi menyambut usia balik di kelas 4. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak hebat? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa, senyum ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, kelas. Takut dia. Diam, jangan berisik. Siap berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada kelas. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia. Semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibumu. Indonesia
Baik, selanjutnya Bapak absen terlebih dahulu. Kelas 4A. Abdul Azam. Hadir. Mana? Sakit? Ya. Ahmad Jafar Fadila. Saya. Hadir. Adara Davia. Adiba. Hadir. Askia. Hadir. Afan. Hadir. Al-Jahira. Hadir. Albi. Akila. Hadir. Ataya. Hadir. 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 Aulia. Hadir. Edi. Hadir. Gadis. Hadir. Latif. Hadir. Hingga Jati. Hadir. Ahmad Maulana Basara. Hadir. Muhammad Nopal. Hadir. Muhammad Rafa. Hadir. Muhammad Rasyad. Hadir. Muhammad Habibi. Hadir. Nadira. Najma. Hadir. Rafa. Rahmatus Sadia. Sahnas. Salwa. Sandina. Silki. Silsitio. Dan Hari. Ya baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan yang hadir kita dan yang belum hadir, mudah-mudahan satu kita doakan, mudah-mudahan ya dalam penyakitnya dan disembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya yaitu kita pembelajaran hari ini. Sebelum kita masuk pembelajaran, kita tepuk semangat. Ya, semangat. Ya. Ya. Tepuk semangat. Ya, baik, alhamdulillah. Selalu kita semangat. Baik, sekarang kita masuk materi yaitu menyambut usia balik. Ya, perhatikan. Tujuan pembelajaran kita yaitu menyebutkan tanda usia balik atau kedewasaan menurut Islam biologi, membuat paparan mengenai tanda-tanda usia balik, dan 4. Membiasakan sikap bersyukur. Lanjut, capaian pembelajaran yang kita nanti harus pelajari. Yang pertama yaitu melaksanakan puasa, sholat Jumat dan sholat sunnah. Kedua, memahami konsep balik dan tanggung jawab dan menyertainya. Pemahaman bermakna, mengetahui tanda-tanda balik dan dalilnya dengan baik dan benar. Tanyakan pemati. 1. Apakah kalian telah mengetahui tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ini yang nanti kita akan bahas. Pasti tentunya sangat berbeda laki-laki dan perempuan. Kedua, tahukah kalian tanda-tanda anak laki-laki yang masuk masa puber? Nanti kita jelaskan. Yang ketiga yaitu dapatkah kalian menemukan contoh kewajiban pada anak balik pada aspek akidah, ibadah dan akal. Baik, sekarang kita lihat video. Ya, perhatikan, simak video. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sore, kita belajar pendidikan agama Islam kelas 4 bab 4 menyambut usia balik atau dewasa. Sekarang kita amati gambar berikut ini.
merupakan tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Sedangkan menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Pada materi ini, kita akan belajar tentang tanda-tanda balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi. Pandangan ilmu fikih merupakan hasil kajian para ulama fikih, sedangkan ilmu biologi adalah hasil penelitian para ilmuwan yang menekuni bidang biologi. Kedua pandangan ilmu ini saling melengkapi dan keduanya bersumber dari ilmu Allah. Pada subbab yang pertama, kita belajar tentang tanda-tanda usia balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Apakah ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita melakukan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat soleh, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Ini biasanya terjadi pada anak laki-laki. Suatu saat kalian akan mengalami mimpi basah. Biasanya terjadi ketika usia kalian 9 tahun atau lebih. Apabila mimpi basah itu terjadi, maka kalian bukan anak-anak lagi, tapi sudah tergolong balik atau dewasa. Mimpi basah juga dapat terjadi pada anak perempuan. Tahukah kalian nama air yang keluar pada waktu mimpi basah? Namanya adalah air mani atau sperma. Nah, buat kamu yang baru pertama kali mimpi basah, jangan lupa sering konsultasi atau komunikasi dengan orang tua kamu ya. Untuk anak laki-laki, bisa konsultasi dengan ayah kamu agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebagai tanda balik tidak bisa dipastikan di usia berapa kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu,
Baik, tadi kita sudah menyimak video tentang menyambut usia balik. Biar semangat, ayo kita expliking dulu. Ya, 1, 2, 3. Tepuk tanda dewasa. Bila kau ingin tahu tanda dewasa, bagi anak perjalanan menetap, kalau mimpi basah bagi pria wanita, perlu ada air berwanita. 3-15 tahun umurnya, maka masuk usia dewasa. Kalau tahu darah dan tidak mimpi basah, dia wanita hati syariah. Iya, ya. Tetap semangat. Lanjut, ya. Ini tahap. Berada di fase manakah kamu sekarang? Kita dari bayi, yang kecil, terus TK, kita berada di namanya fase, ya. Nanti ketika SD, SMP, SMA, kerja dan akhir, ya. Lanjut. Berapakah usia kamu sekarang? Bagaimana perubahan tubuh kalian dari kelas 1 sampai kelas 4? Tentunya kalian akan mengalami perkembangan. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu balik atau desa. Tentunya kalian berubah dari yang namanya dari bayi sampai saat ini. Tanda-tanda balik, ya, perhatikan. Balik dalam kamus besar bahasa artinya cukup umur. Akil balik. Tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seorang yang telah memasuki usia balik dikenal kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukallaf. Lanjut. Tanda-tanda balik menurut Islam ilmu fikih. Yang pertama untuk laki-laki, ya, perhatikan, yaitu mimpi basah, keluar air mani, ya. Tentunya kalau kalian sudah dewasa, kalau keluar mani berarti kalian sudah. Ini keluar mani ini bukan ngompol atau buang air ke sini, ya. Selanjutnya untuk perempuan tentunya sudah jelas. Kalau kalian merasakan haid, berarti kalian sudah dewasa. Tuh, ya. Untuk laki-laki dan perempuan minimal mencapai usia 15 tahun. Ya, itu. Lanjut. Tanda balik menurut ilmu biologi. Tadi menurut ilmu fikih, ya, sekarang ilmu biologi. Yang pertama untuk laki-laki nih yang sudah merasa balik. Yang pertama yaitu suara terdengar semakin berat. Biasanya suaranya kecil, sekarang sudah besar. Tumbuhnya jakun. Apa sih jakun nih? Coba lihat, pegang jakun nih. Nah, kayak bapak sudah punya, tuh kelihatan nggak bapak? Ini jakun, karena sudah dewasa, ya. Tumbuhnya kumis dan jenggot. Nih, kalau udah kumis kayak bapak, jenggot berarti sudah dewasa. Apa sih kumis? Lihat bapak, kumisan, jenggotan. Nah, berarti kan beda. Sama kamu sama bapak beda nggak? Beda. Ya, lihat. Kalau sudah dewasa seperti bapak, kumisan dan jenggot. Nah, perempuan ada nggak jenggot? Laki-laki perempuan ada nggak kumis? Waduh, kalau perempuan ada jenggot, ada kumis, itu dipertanyakan. Apakah itu perempuan jadi-jadian? Nah, ya, lanjut. Orang yang sedang mengalami mimpi. Oh, ini untuk perempuan belum ya? Tanda balik menurut ilmu biologi untuk perempuan. Suara terdengar lebih halus, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh, perubahan fisik beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada, dan menstruasi. Nah, orang yang sedang
sedang mengalami mimpi basah dan haid, berarti ia sedang berhadas. Larangan orang yang sedang berhadas apa saja sih? Yang pertama tentunya kalian tidak boleh sholat. Nggak boleh sholat wajib, sholat sunnah, tidak boleh tetap karena kalian sedang haid. Yang kedua, memegang Al-Quran, nggak boleh, kitab suci kita ya, yang seharusnya dipegang dalam keadaan suci. Yang ketiga, puasa. Ini puasa apa saja, puasa Ramadan, puasa wajib, sunnah tetap tidak boleh. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah ketika kita pergi haji ya. Selanjutnya berdiam diri di masjid ya, biasanya iktikaf. Nah, biasanya kalau iktikaf kita berdiam di masjid itu dapat pahala karena kita berhadas, makanya dilarang ya. Oke, nah itu ya. Kita lihat lagi, tadi sudah kita perhatikan, yaitu tentang tanda-tanda balik menurut fikih, menurut biologi. Selanjutnya dalam yang sudah Bapak sampaikan ya, ini tentunya kalian harus perhatikan. Karena kenapa? Ini wajib kalian mengetahui kalian balik dewasa atau tidaknya seseorang. Baik, sekarang kita selanjutnya berdiskusi, yaitu memecahkan masalah yang tadi kita sudah lihat video dan kita sudah Bapak paparkan. Sekarang kita diskusi kelompok. Sekarang sudah Bapak bagi kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1. Coba tunjuk tangan kelompok 1. Oke, baik. Kelompok 2. Oke, baik. Siap. Kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Sekarang kita diskusi. Kita sudah bagi kelompok. Yang pertama, ingat, yang pertama kita pecahkan masalah ya. Yang pertama, diskusi kelompok untuk tugas kelompok 1. Buatlah peta konsep yang menjelaskan pengertian balik dan membuat tanda-tanda balik pada anak laki-laki dan perempuan, mimpi basah, haid, dan lain-lain, serta hukum kewajiban apa saja yang mulai berlaku setelah balik ya. Tuh. Untuk kelompok 2, rancangan sebuah poster yang menarik yang berisi pesan-pesan penting tentang kewajiban sholat, fardu, dan puasa Ramadan setelah balik beserta dalil jika ada dan akibat jika meninggalkannya. Selanjutnya untuk kelompok 3, buatlah laporan singkat yang menjelaskan perubahan fisik dan mental psikolog yang terjadi saat memasuki masa pubertas, suara, emosi, dan lain, dan bagaimana cara menyikapi dengan baik sebagai seorang muslim. Dan yang terakhir, buatlah skenario dan peran drama singkat yang menggambarkan sikap tanggung jawab seorang muslim sudah balik, misalnya dalam menjaga aurat, memilih teman, atau berinteraksi di media sosial. Nah, itu yang nanti kita diskusikan bersama. Nah, sekarang kalian sudah disiapkan kartonnya, nanti kalian buat yang tadi sudah Bapak jelaskan ya. Sekarang silahkan dikerjakan. Oke, sekarang kerjakan ya, sambil berjalan ya, ya, kelompok nambah anggotanya dari tulis ya, 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 ya. Yang besar kelompok 1, kelompok 4 nambah anggotanya ya.
Yang besar. Ayo. Besar. Nah, itu bagus. Ya, namanya. Nah, nomor 1. Nah, 2. Ayo, nah. Ini yang ketiga. Ada apa? Ini beli. Ini kelompok ya. Ini bawah. Udah beli. Nah, ini tulis nama kelompoknya semua, baru di sini langsung tulis ini ya. Ya, yang pintar jangan kan. Nah. Assalamualaikum dulu, ya. Diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan fisik laki-laki suara membesar, yang tulis perempuan payudara membesar, pinggul melebar, keduanya urat tumbuh, bulu-bulu terbentuk dan mengalami kemungkinan besar pengertian aurat. Bagian buku yang wajib ditutup dan tidak boleh pada orang yang bukan mahram kecuali dalam keadaan darurat. Saat menyelesaikan satu melindungi diri dari pandangan buruk, dua menjaga kehormatan diri dan keluarga, juga melaksanakan perintah musyawarah. Oke, itu dari kelompok 3. Boleh beri tanggapan untuk kelompok 3? Oke, siap. Dari kelompok mana? 4. Silakan. Bagian apa saja batasan-batasan laki-laki aurat laki-laki maupun perempuan. Ya, tanggapi. Laki-laki batasan dari pusat sampai lutut, perempuan batasannya seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Oke, siap. Dan sudah cukup beri tanggapan untuk kelompok 3. Kalau tidak sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu LKPD-nya, ya. Ya. Ya, kerjakan, ya. Langsung dikerjakan. Ya. Ya. Langsung kerjakan. Oke. Ya. Silakan dikerjakan. Kerjakan. Oke. Oke. Nggak usah, seadanya aja. Ya, seadanya aja. Ya. Ya, cukup. Oke. Baik, udah semua. Silakan dikumpulkan. Silakan. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Silakan. Terima kasih. Silakan. Udah, nggak apa-apa ya. Udah, nggak apa-apa. Oke. Terima kasih ya. Baik, tugasnya kalian sudah dikerjakan. Dari kita kerja kelompok, kita diskusi dan LKPD. Sekarang kita perhatikan. Nah, jadi itu pentingnya kita balik, kita harus mengetahui. Lanjut. Saya kasih peserta didik ya, yang kita sudah. Apakah kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut Diki? Ya, oke. Suaranya yang keras. Sudahkah kalian tahu apa perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Ya. Sudahkah kalian mengetahui tanda-tanda balik menurut biologi? Ya. Apakah kalian sudah mengetahui kewajiban yang harus dilakukan oleh anak yang telah balik? Ya. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini? Ya. Bagaimana? Yang paling kamu sukai, apa yang tidak kamu sukai?
terkait sama kegiatan pada hari ini. Baik, itu refleksi kita hari ini ya. Selanjutnya terima kasih ya. Baik, itulah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi kita sudah bahas dari awal sampai saat ini, mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja mungkin dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahumma fiqhil aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.